Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang isi kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Udah hafal kan nak surah At-Tinnya? Alhamdulillah. Disimak ya nak. Isi kandungan surah At-Tin. Ayat 1 berbunyi Wattini waszaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, di dalam surah At-Tin ini Allah bersumpah sebanyak 3 kali, mulai dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Nah, di ayat pertama ini Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Hal ini mengisyaratkan asal kedua buah tersebut ada kaitannya dengan perjuangan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang terlahir tanpa seorang ayah, melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Ayat kedua berbunyi Waturi Sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Nah, di dalam ayat kedua ini, Bukit Sinai ini mengisyaratkan bahwa Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Dan Bukit Sinai ini yang sering kita dengar dengan nama Gunung Turzina disebut juga dengan Jabal Musa. Jabal artinya gunung. Nah, berarti Bukit Turzina ini adalah tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ayat ketiga berbunyi Wahazal baladil amin, yang artinya demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, negeri Mekah disebut dengan negeri yang aman karena siapapun yang masuk Mekah maka dia akan aman. Nah, di ayat ketiga ini Allah bersumpah dengan menggunakan kota Mekah. Dan kota ini juga banyak menyimpan sejarah, mulai dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam serta anaknya Nabi Ismail alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat keempat berbunyi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat keempat ini menjelaskan bahwa penciptaan manusia sebagai makhluk dengan bentuk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dibekali dengan akal pikiran yang bisa digunakan memecahkan masalah, dan tubuh jasmani dan rohani, yaitu kemampuan untuk mengenal Allah. Kemudian yang terakhir, nafsu. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya seperti hewan. Hewan hanya diberikan jasmani, yaitu badan, dan nafsu belaka. Nah, kita memiliki akal dan pikiran serta rohani, kemampuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kelima berbunyi Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ayat kelima ini menjelaskan bahwa bagi manusia yang tidak menggunakan potensi akalnya untuk beribadah, maka dia akan dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu api neraka. Nah, di dalam ayat kelima ini juga menjelaskan bahwa kita manusia jangan mengikuti nafsu belaka saja, karena jika kita hanya mengikuti nafsu belaka saja, maka derajat kita akan jatuh sama seperti hewan. Ayat keenam berbunyi Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajarun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ayat ke-6 ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak celaka yaitu orang-orang yang selalu beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan selalu mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya walaupun mereka sudah meninggal, yaitu orang-orang yang melakukan amal jariah seperti bersedekah, mengamalkan ilmu, dan lain-lain. Ayat ke-7 berbunyi Fama yukassibuka ba'du biddin, artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Nah, di ayat ke-7 ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Nah, namun ada sebagian orang yang tidak mempercayai hari pembalasan itu, padahal ada. Maka yang beramal baik nanti pada hari pembalasan maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Kalau yang beramal buruk maka balasannya juga yang buruk.
Dan ayat ke-7 ini juga menjelaskan bahwa pernyataan Allah ini juga mengingatkan kita manusia agar tidak lalai dan terjerumus dalam dosa. Bukankah Allah memberikan kita akal untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaannya dan hati untuk merasakan iman? Ayat ke-8, ayat terakhir berbunyi, Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, ayat ke-8 ini menjelaskan bahwa Allah lah hakim yang paling adil. Nah, di dalam ayat ke-8 ini juga menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati karena perbuatan sekecil apapun akan dimintai keadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kebaikan maupun keburukan yang kita lakukan hanya sebiji sawi, sekecil apapun itu tidak akan terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan, baik dosa maupun yang kebaikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surah As-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala sarratin sarran yarah." Nah, itu dia isi kandungan dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.